Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat tortilla jagung atau keripik jagung. Ini tuh resepnya simple banget. Kenapa hari ini aku buat ini? Karena sekarang ini kan musim hujan. Jadi kayak kalau musim hujan kayak gini kayak pingin ngemil terus gak sih? Pokoknya buat kalian yang suka ngemil wajib banget sih stay tune terus di video ini. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan yang udah subscribe, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Untuk bahan-bahannya super simple banget. Kalian bisa langsung aja screenshot di sini dan kita langsung aja ke langkah pertama. Yang pertama, kita langsung aja siapin bahan keringnya. Di sini aku ada 300 gram tepung beras. Aku bakalan mix pakai tepung tapioka kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman ya. Ini kalau tepung tapiokanya udah kita tambahin ke dalam tepung beras, kita langsung aja mix sampai dia tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja siapin adonan basahnya. Ini kita pinggirin dulu. Untuk adonan basahnya simple banget. Di sini aku udah siapin jagung. Ini aku pakai jagung manis dan ini pastinya masih muda. Kenapa aku pakai yang muda? Soalnya nanti ini bakalan aku blender. Soalnya kalau pakai yang tua itu bakalan susah banget gak sih di blender, soalnya super keras banget. Ini kita serut aja. Karena aku tuh kalau masak tipe-tipe orang pelit ya teman-teman ya. Jadi ini sampai ke tulang-tulangnya gitu aku serut. Pokoknya sampai dia nggak kelihatan lagi ada jagungnya. Tapi kalau kalian nggak mau cara aku, ini bisa diambil yang masih muda aja sih. Itu tergantung kalian mau pepetin sampai ke tulangnya juga nggak apa-apa. Ini kalau udah selesai diserut, kita langsung aja siapin blenderan. Ini kita langsung aja blender ya teman-teman ya. Ini biar nanti dia lebih halus blenderannya, aku bakalan tambahin air kurang lebih 150 ml. Pokoknya sampai dia bisa di blender aja. Ini aku tambahin air biar dia tuh teksturnya lebih lembut gitu loh teman-teman. Ini kita blender aja ya. Ini kalau kalian pengen tekstur keripiknya itu tidak berserat, ini setelah di blender boleh banget disaring. Cuman karena aku pengen keripiknya itu ada serat-serat jagungnya, jadi aku bakalan langsung aja masak semuanya. Jadi nggak perlu aku saring-saring. Soalnya kalau nggak disaring, nanti pas kita buat keripiknya itu untuk tipis sedikit itu dia agak susah gitu loh teman-teman. Soalnya kan gara-gara serabutnya itu kita motongnya agak susah, tapi itu nggak jadi kendala sih. Jadi kalau kalian pengen ada teksturnya langsung dimasak kayak gini juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian pengen hasilnya mulus, itu boleh banget disaring dulu. Ini karena nanti nggak aku tambahin perasa pas setelah aku goreng, jadi ini aku bakalan langsung aja tambahin perasa ya teman-teman ya. Untuk perasanya di sini aku pakai garam kurang lebih 1 sendok teh, dan di sini aku ada Royco. Ini aku pakai 1 bungkus. Ini adonannya sengaja aku asin. Aku agak sedikit asin biar nanti keripiknya itu udah ada rasanya gitu loh teman-teman. Karena di sini aku udah pakai jagung manis, jadi aku nggak butuh lagi gula. Tapi kalau kalian mau ditambahin gula juga boleh. Ini kita masak sampai jagungnya berubah warna dan adonannya itu mengental. Kalau menurut kalian adonannya udah mulai kuning tua kayak gini dan udah kental juga, kalian bisa langsung aja matiin apinya dan kita langsung aja campurin kedua bahannya. Jadi ini untuk bahan keringnya langsung aja aku masukin ke dalam wadah yang lebih gede. Ini karena wadahku agak kekecilan, jadi aku pindah ya teman-teman ya. Dan lanjut, ini untuk adonannya aku bakal masukin sedikit-sedikit. Karena tadi jagung aku agak gede, jadi ini tuh pasti bakalan berlebih gitu loh teman-teman adonan basahnya. Jadi aku bakal masukinnya sedikit-sedikit. Tapi kalau kalian pakai jagungnya agak kecil, takutnya juga kurang. Jadi pakainya emang jagungnya tuh agak gede gitu biar lebih baik sisa nggak sih daripada kurang. Jadi kalau kurang tuh pasti kayak kita buat lagi dari awal. Jadi daripada kita kerja 2 kali, kalau bisa jagungnya digedein biar kita nggak kerja 2 kali. Ini kita masukin sedikit-sedikit. Kalau menurut kalian adonannya masih kurang basah, kita tambahin aja terus. Ini karena adonannya masih panas banget, jadi aku ngaduknya pakai spatula ya teman-teman ya. Ini kalau menurut kalian udah anget, kita langsung aja ngaduknya pakai tangan. Ini kalau menurut kalian adonannya masih panas banget, ini dibiarin dulu aja deh ya. Dan itu tadi sisa dari adonannya ya teman-teman ya, karena jagung aku tadi gede jadi masih ada sisa gitu. Dan itu sebenarnya nggak kepake sih. Ya begitulah intinya. Pokoknya intinya tadi sisa adonan basahnya tuh nggak kepake karena ini adonannya udah mulai dingin. Jadi langsung aja aku nguleninya pakai tangan. Ini kalau menurut kalian tangan kalian masih nggak kuat panas, pokoknya ditungguin aja sampai adonannya dingin. Ini kita ulenin aja sampai adonannya itu kalis gitu loh.
Dan ini tuh teksturnya sebenarnya mirip banget kayak bakwan jagung, cuman ini tuh lebih halus. Sebenarnya bukan bakwan jagung sih, kalau kalian pernah buat bakwan singkong, ya nggak sih singkong ngomongnya, itu mirip banget teksturnya, persis banget sih. Cuman kan kalau bakwan itu biasanya pakai tepung terigu kan, jadi ini tuh pakai tepung beras, mirip banget teksturnya. Dan kalau menurut kalian adonannya udah kalis, kita langsung aja siapin alas kerjanya atau media kerjanya gitu ya. Aku juga nggak terlalu paham sih ngomongnya apa, tapi intinya ini tuh kita gilasnya nanti tuh harus butuh plastik teman-teman. Jadi ini teksturnya kalau udah seperti ini, kita langsung aja siapin plastik. Ini tuh aku pakai plastik kantong gitu loh, jadi ini aku potong aja kiri kanannya biar dia tuh bisa lebar. Jadi aku masukin secukupnya, setelah itu plastiknya aku tutup lagi dan aku bakalan pipihin. Kalau kalian nggak punya rolling pin seperti ini, bisa pakai botol kosong atau pakai gelas yang datar atau bulat kayak gini. Kita pipihin sampai setipis yang kita mau. Cuman karena ini tadi tuh jagungnya kan nggak aku saring ya teman-teman ya, jadi kan masih ada serabut-serabut jagungnya. Jadi kalau masih ada serabut-serabut jagungnya, kalau kita ngerolnya terlalu tipis, nanti pas kita potong-potong terus kita ambil, biasanya dia tuh hancur gitu loh teman-teman. Jadi ini karena ada serabut-serabutnya, jadi agak aku tebelin. Tapi kalau kalian pengen lebih ditipisin, boleh banget. Ini kalau kalian mau pakai taburan, aku saranin taburannya pakai tepung maizena ya teman-teman ya. Ini kalau udah sesuai sama yang kalian inginkan tipisnya, ini kita langsung aja potong-potong. Ini dipotong sesuai yang kalian mau sih. Ini aku bakalan potong random aja sih. Sorry banget ya teman-teman, mungkin bahasaku di sini tuh kayak penyiar radio gadungan. Karena aku tuh terlalu happy teman-teman nunjukin ini ke kalian. Karena apa? Ini kalau kalian bisa ngembangin resep aku kali ini, insya Allah kalian bakalan punya pabrik cemilan sendiri. Karena menurut aku ini tuh rasanya mirip banget seperti yang dijual-jual luaran sana. Jadi aku udah kasih resepnya kayak gini, kalian tinggal ngembangin aja. Kalian mau buat cemilan rasa-rasa apa gitu, atau kalian bisa update di packingan atau apalah ya itu. Pokoknya intinya ini tuh bisa banget dijadi ide bisnis kalau kalian bisa ngembangin lebih jauh lagi. Itu kalau udah selesai dicetak, kita langsung aja siap goreng ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen buat yang banyak gitu, itu dipindah aja ke kertas kue gitu. Ini sebenarnya kalau kalian pengen manual ya digoreng satu-satu, cuman karena itu tadi aku orangnya nggak sabaran teman-teman, jadi semua adonannya tadi tuh aku pindahin ke kertas kue gitu. Kenapa nggak aku langsung cemplungin pas pakai plastik tadi? Soalnya aku takut kalau plastiknya kena minyak dia bakalan melebar, dan ya kalian tahu sendiri plastik kalau ngeleleh di minyak pasti nggak sehat ya. Karena aku takut itu, jadi aku pindah ke kertas kue. Ini kita gorengnya pakai api yang super kecil aja biar dia tuh nggak gampang gosong. Dan kita tuh gorengnya sambil diaduk terus ya teman-teman ya. Tapi jangan langsung diaduk, soalnya kalau masih belum ngembang kayak gini, maksud aku kalau belum naik adonannya, itu biasanya adonannya masih bisa hancur. Jadi kita tungguin adonannya naik dulu, baru kita aduk terus aja, pokoknya sampai gelembungnya tuh berkurang. Ini kalau kalian pengen warnanya agak kecoklatan sedikit, untuk apinya boleh digedein dikit. Cuman karena aku pengen keemasan aja, jadi ini aku gorengnya pakai api yang bener-bener super kecil banget biar hasilnya tuh kayak kuning keemasan gitu loh teman-teman. Ini kalau menurut kalian gelembungnya udah berkurang banyak, kalian bisa lihat ini tuh udah tenang gitu ya minyaknya. Kita langsung aja angkat dan tiriskan, kita goreng semuanya sampai habis. Dan ini yang kedua tetap sama, aku pakai teknik tadi ya teman-teman ya. Jadi pakai teknik dipindah ke kertas kue kayak gini. Kalau kita pakai teknik seperti ini kurang lebih gorengnya itu cukup 3 kali. Cuman kalau kita, maksud aku kalau kita gorengnya satu-satu nggak pakai kertas kue kayak gini, biasanya itu tuh bakalan bisa berkali-kali gitu loh teman-teman kita gorengnya. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Sebenarnya ini tuh hasil sebagian ya teman-teman ya, belum aku goreng semuanya, cuman karena ya itu tadi aku mau nunjukin ke kalian ini betapa crispy-nya. Tuh kalian bisa lihat, ini tuh sebenarnya masih bisa tipis lagi, tapi ya ini udah batas maksimal tekstur yang aku bisa ya teman-teman ya. Ini langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Itu serius rasanya emang bener-bener manis, gurih, enak banget lah pokoknya buat kalian yang penasaran sama rasanya, sok langsung aja dicobain di rumah. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Thank you.